Inilah kisah OB yang diremehkan, tapi justru membawa kontrak miliaran dan membuat bos angkuh terdiam. Tulis solawat dan asal kota kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga hidup kalian dilimpahi rezeki, kesehatan, dan keberkahan dari Allah. Amin. Pagi itu suasana kantor terasa ramai dan sibuk. Para karyawan berlalu lalang dengan raut serius, menyiapkan laporan untuk rapat besar bulanan. Di pojok ruangan, seorang pria berseragam abu-abu sedang mengepel lantai dengan tenang. Namanya Indra, seorang petugas kebersihan yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu. Meski kerjanya bersih dan rapi, hampir semua orang memperlakukannya seolah ia tak terlihat. Di tengah kesibukan itu, suara langkah sepatu terdengar tegas. Satria, sang bos besar, melangkah masuk dengan dada tegap dan tatapan angkuh. Ia dikenal sebagai orang yang keras, dingin, dan selalu merasa paling benar. Para karyawan langsung berdiri menunduk, memberi salam penuh gugup. Hanya Indra yang tetap pada pekerjaannya, tidak ikut sibuk menyambut kedatangan bos. Satria sempat melirik Indra sekilas. Bibirnya menyeringai kecil, seolah keberadaan Indra hanyalah angin lalu. Dalam pikirannya, orang seperti Indra tidak akan pernah mengerti urusan bisnis. Tidak akan pernah masuk ke dunia orang-orang penting seperti dirinya. Saat semua berkumpul di ruang rapat, Indra diam di luar ruangan sambil membersihkan kaca. Dari balik pintu, ia bisa mendengar suara Satria memimpin rapat dengan nada tinggi. Ia berbicara tentang target penjualan, produk baru, dan tekanan besar pada timnya. Produk yang ia maksud adalah barang berharga tinggi, sangat sulit dijual, dan sudah menumpuk di gudang selama berbulan-bulan. Kalau produk ini tidak laku bulan ini, suara Satria terdengar jelas, semua bonus kalian saya tahan. Beberapa karyawan menunduk, napas mereka terasa berat. Tak ada yang berani membantah. Lalu, tiba-tiba terdengar tawa kecil dari Satria. Mungkin kita kasih tantangan saja, ucapnya dengan nada meremehkan. Siapapun yang bisa menjual produk ini, akan saya beri jabatan tinggi. Beberapa karyawan saling berpandangan gugup. Produk itu bukan barang biasa. Banyak staf penjualan berpengalaman sudah menyerah mencoba. Semua tahu tak akan ada yang berhasil. Saat rapat bubar, Satria keluar ruangan dengan langkah besar. Ia berhenti sejenak di depan Indra yang sedang mengepel. Tatapannya tajam, seperti memandang sesuatu yang tak penting. Ia lalu berkata dengan nada penuh ejekan, "Hei, Indra, kalau kau bisa jual produk itu, aku beri jabatan tinggi. Tapi itu mustahil, kan?" Tawa kecil terdengar dari beberapa staf di belakangnya. Indra hanya menunduk dan menjawab pelan, "Kalau itu janji, saya akan ingat." Satria mengangkat alis, sedikit terkejut. Indra menjawab balik. Ia tertawa kecil dan menepuk bahu Indra, seolah mempermainkannya. "Silakan saja coba, tapi jangan menyesal nanti." Satria berlalu sambil terus tertawa. Para karyawan lain ikut mencibir Indra. Dalam pandangan mereka, apa yang dikatakan Indra barusan hanyalah lelucon. Tapi dalam hati Indra, kata-kata itu tertanam kuat. Ia tidak akan lupa tantangan itu. Malam itu, ia pulang dengan wajah serius. Untuk pertama kalinya, Indra ingin membuktikan bahwa orang kecil juga bisa mengguncang dunia yang selalu meremehkannya. Keesokan paginya suasana kantor terasa berbeda. Para karyawan sibuk membicarakan kejadian kemarin saat bos Satria menantang siapapun untuk menjual produk yang tak laku itu. Nama Indra ikut jadi bahan tertawaan. Katanya OB mau jual produk miliaran, ucap seorang karyawan sambil tertawa keras. Lucu banget. Ngerti jualan aja belum, berani-beraninya terima tantangan, timpal yang lain. Indra lewat di depan mereka dengan wajah datar. Ia sudah terbiasa menjadi bahan ejekan. Tapi kali ini, hatinya tidak ingin diam. Kata-kata Satria masih terngiang jelas di kepalanya. Itu bukan sekadar olokan. Baginya, itu adalah janji. Siang harinya, Satria berdiri di tengah ruang kerja memberi pengarahan kepada tim marketing. Wajahnya serius tapi nada bicaranya penuh kesombongan. Ia percaya hanya orang dengan pengalaman tinggi yang bisa menyentuh dunia bisnis. Produk ini terlalu berat untuk dijual, katanya sambil menunjuk brosur di tangan. Kalau staf marketing saja kesulitan, apalagi OB. Jadi jangan buang waktu kalian dengan mimpi konyol.
Semua tertawa. Hanya Indra yang berdiri di sudut ruangan, menggenggam pel kecilnya. Dalam hati, ia menguatkan diri. Meski semua orang meremehkannya, ia yakin tantangan ini bukan kebetulan. Malamnya, Indra duduk di meja kecil kontrakannya yang sempit. Ia membuka ponsel bututnya dan mencari tahu tentang produk yang dimaksud. Ia membaca semua informasi dengan teliti, meski harus mengeja pelan karena istilah-istilah asing di dalamnya. Ia tidak paham banyak hal, tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar dari ketakutannya. Ia mulai mencatat poin-poin penting. Ia berpikir siapa kira-kira yang mungkin membutuhkan produk semahal itu. Bukan orang biasa, tentu saja. Tapi kalau tak dicoba, ia tidak akan pernah tahu. Hari demi hari Indra mulai bergerak diam-diam. Saat waktu istirahat, ia mencari informasi lewat brosur lama, bertanya pada petugas keamanan, bahkan mencatat alamat perusahaan-perusahaan yang mungkin cocok menjadi pembeli. Sementara itu di kantor, gosip tentang dirinya makin menjadi. Banyak karyawan sengaja berbicara keras agar ia mendengar. "OB itu memang gila," ujar satu orang. "Mana mungkin orang kayak dia bisa jualan produk segitu?" balas yang lain. Indra tetap diam. Setiap ejekan yang masuk hanya menambah api dalam dadanya. Ia tidak punya gelar, tidak punya jabatan. Tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki orang-orang itu. Ia punya tekad. Suatu sore, saat semua orang sibuk lembur, Indra berdiri di depan poster besar produk itu. Ia menatapnya lama, seolah sedang berbicara dalam hati. "Aku akan buktikan, Satria. Kau akan menepati ucapanmu." Dari kejauhan, seorang karyawan tertawa kecil sambil menggeleng. "Lihat tuh, OB itu udah gila beneran." Mereka tidak tahu, saat semua orang hanya menertawakan, Indra baru saja memulai langkah kecil menuju sesuatu yang akan mengguncang kantor itu. Matahari belum terlalu tinggi saat Indra tiba lebih awal di kantor. Ia duduk sendirian di kursi taman kecil dekat lobi sambil menatap secari kertas lusuh berisi catatannya. Nama-nama perusahaan, nomor telepon, dan alamat ia tulis dengan huruf besar agar mudah dibaca. Ia tahu langkahnya berat, tapi ia tidak ingin mundur. Begitu jam kerja dimulai, Indra membersihkan ruangan seperti biasa. Namun setelah semua karyawan fokus dengan pekerjaannya, ia mendekati meja resepsionis untuk meminta brosur produk. Resepsionis sempat memandangnya dengan alis terangkat. "Buat apa kamu minta ini, Indra?" tanyanya dengan nada sinis. Indra hanya tersenyum tipis. "Saya cuma butuh satu." Wanita itu tertawa kecil sambil memberikan satu brosur. "Kalau kamu berhasil jual, mungkin dunia sudah mau kiamat," ucapnya sambil melirik teman di sebelahnya. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Indra menggenggam brosur itu erat. Baginya, kertas itu bukan bahan tertawaan. Itulah kunci untuk membuka pintu hidup yang baru. Sore harinya, saat jam kerja berakhir dan semua karyawan bergegas pulang, Indra tidak langsung kembali ke kontrakannya. Ia berjalan kaki ke halte bus dengan wajah teguh. Di dalam kantongnya, brosur itu mulai kusut tapi semangatnya justru semakin rapi. Ia mengunjungi satu perusahaan kecil di pinggiran kota. Dengan suara pelan dan sopan, ia meminta izin bertemu bagian pembelian. Satpam yang berjaga memandangnya dari atas ke bawah. "Kau OB?" tanyanya dingin. Indra mengangguk. Satpam tertawa pelan dan menggeleng. "Sudahlah, jangan buang waktumu. Perusahaan ini tidak akan meladeni orang seperti kamu." Indra menunduk, tapi tidak mundur. Ia mengucapkan terima kasih, lalu melangkah ke tempat berikutnya. Tempat kedua pun menolak. Tempat ketiga bahkan mengusirnya dari lobi. Hujan gerimis mulai turun saat Indra berjalan sendirian di trotoar. Sepatunya basah, pakaiannya lembab, tapi genggaman tangannya pada brosur itu tidak pernah lepas. Dalam pikirannya terngiang suara Satria yang meremehkan. Ia membiarkan suara ejekan itu menjadi cambuk, bukan penghalang. Beberapa hari berlalu dengan hasil yang sama. Semua pintu seakan tertutup untuknya. Di kantor, gosip makin menjadi-jadi. "Dia cuma OB, apa yang dia pikirkan?" kata seorang staf marketing dengan nada mengejek. Satria pun sempat mendengar kabar itu. Di ruangannya, ia hanya tertawa saat stafnya bercerita tentang usaha Indra. "Biarkan saja," katanya angkuh. "Kalau dia ingin mempermalukan dirinya sendiri,
kenapa tidak? Namun di saat semua orang menertawakan, Indra mulai belajar satu hal penting. Setiap penolakan memberinya pengalaman baru. Setiap pintu yang tertutup mengajarkannya cara mengetuk pintu berikutnya dengan lebih baik. Malam itu, di kamar kontrakannya yang kecil, Indra menatap brosur itu sekali lagi. Air hujan yang menetes dari atap membuat udara semakin dingin. Tapi di dalam dadanya, semangat kecil mulai menyala. "Aku belum kalah," bisiknya pelan. "Aku baru mulai." Pagi itu suasana kantor dipenuhi suara bisik-bisik dan tawa. Indra baru saja masuk sambil membawa tas kecil di pundaknya. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tidak kehilangan cahaya. Beberapa hari berturut-turut ia pulang larut malam, menelusuri perusahaan-perusahaan, namun belum ada satupun yang tertarik pada produk itu. Saat ia mengepel lantai depan ruang rapat, 3 staf marketing berdiri tak jauh dari sana. Mereka sengaja berbicara keras agar Indra mendengar. "Kasihannya, OB1 itu," ucap seorang pria berkemeja rapi sambil tertawa kecil. "Dia pikir dunia bisnis itu semudah mengepel lantai," balas yang lain. "Sebentar lagi juga dia nyerah." "OB tetap saja OB," ujar yang ketiga. Indra mendengar semuanya dengan jelas. Ia berhenti mengepel sebentar, menarik napas panjang, lalu kembali bekerja tanpa menoleh. Ia sudah terbiasa diremehkan. Tapi kali ini rasanya jauh lebih menyakitkan, karena semua tawa itu seolah menertawakan impian kecilnya. Tak lama kemudian, suara langkah Satria terdengar dari ujung koridor. Ia berjalan dengan jas hitam dan sepatu mengilap. Begitu melihat Indra, ia langsung menyeringai. "Jadi," katanya dengan nada penuh ejekan, "sampai sekarang belum ada yang mau beli produk itu, kan?" Indra berdiri tegak. "Belum," jawabnya pelan. Satria tertawa keras, hingga beberapa staf lain ikut menoleh. "Ya jelas belum. Kalau tim marketing saja tidak bisa jual, apalagi OB. Kamu ini benar-benar aneh." Tawa pecah di sekitar ruangan. Satria melangkah lebih dekat dan menepuk bahu Indra dengan kasar. "Kalau kau menyerah sekarang, aku masih bisa biarkan kau tetap ngepel di sini. Tapi kalau kau terus bermimpi, kau cuma akan mempermalukan dirimu sendiri." Indra menunduk. Tapi bukan karena takut. Ia menahan emosi yang membakar dadanya. Kata-kata itu seperti api yang menyambar keringatnya. Ia menatap sepatu Satria yang mengilap, lalu menatap matanya pelan. "Saya tidak akan menyerah," ucapnya tegas. Satria terdiam sepersekian detik, lalu tertawa lebih keras. "Luar biasa. OB paling nekat yang pernah saya lihat," katanya sambil meninggalkan ruangan. Orang-orang kembali menertawakan Indra seperti menertawakan badut. Sepanjang siang, tawa dan cibiran itu terus berdatangan. Ada yang menyindir, ada yang meledek, bahkan ada yang sengaja menjatuhkan ember pel milik Indra hanya untuk melihat reaksinya. Tapi Indra tetap diam. Dalam hatinya, bara kecil mulai membesar. Malam harinya, Indra kembali duduk di kamarnya yang sempit. Lampu redup menyinari kertas catatannya yang mulai lecek. Ia membuka ponsel dan membaca ulang semua data perusahaan yang pernah ia datangi. Tiba-tiba matanya berhenti pada satu nama perusahaan besar di luar kota. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang sangat cocok dengan produk itu. "Perusahaan ini," gumamnya pelan. Ia menatap brosur dengan sisa semangat yang menyala. "Mereka butuh ini." Angin malam berhembus lewat jendela kecil. Indra menegakkan punggungnya. Ia tahu, peluang itu hanya satu, dan ia akan mengejarnya. Meski harus pergi sejauh apapun, meski harus menghadapi penghinaan yang lebih kejam lagi, ia tidak akan berhenti di sini. Fajar masih menyelimuti kota saat Indra bersiap meninggalkan kontrakannya. Tas kecil tersampir di bahunya, isinya hanya beberapa lembar brosur dan sebotol air minum. Ia menatap langit pagi yang masih redup, lalu menarik napas dalam-dalam. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, ia akan menempuh perjalanan jauh keluar kota untuk menemui perusahaan besar yang tertera di catatannya. Bus tua melaju pelan melewati jalan berliku. Indra duduk di kursi dekat jendela sambil menggenggam brosur yang mulai kusut. Setiap guncangan bus membuat kertas itu bergetar, tapi genggamannya tidak pernah lepas. Dalam kepalanya, ia mengulang kalimat yang ia siapkan jika bertemu orang penting di perusahaan itu. Ia tidak punya pengalaman bicara bisnis,
tapi ia punya keyakinan. Setelah berjam-jam perjalanan, Indra tiba di kawasan industri besar. Bangunan-bangunan tinggi berjajar rapi, penuh dengan mobil mewah di area parkirnya. Ia berjalan dengan langkah teguh meski sepatu dan pakaiannya tidak semewah orang-orang di sana. Begitu sampai di pintu masuk, satpam menatapnya tajam. "Ada perlu apa?" tanya pria berseragam itu dengan nada kaku. Indra menunduk sopan. "Saya ingin menyampaikan penawaran produk ini," jawabnya sambil menyodorkan brosur. Satpam itu tertawa kecil, tapi bukan dengan nada jahat. Ia justru sedikit bingung melihat keberanian Indra. Biasanya yang datang ke sini orang-orang pakai jas, bawa koper. "Kamu cuma OB ya?" Indra mengangguk. "Ya, tapi saya sungguh-sungguh ingin mencoba." Satpam itu menghela napas, lalu menunjuk ke sebuah bangku kecil. "Tunggu sebentar, aku tidak janji apa-apa." Indra duduk sambil menunduk. Keringatnya menetes meski udara pagi sejuk. Ia tidak tahu apakah akan diberi kesempatan atau tidak. Waktu berjalan lambat seperti menunggu pintu besar terbuka. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh-baya dengan setelan sederhana mendekat. Ia tidak tampak seperti eksekutif tinggi, tapi sorot matanya tenang. "Kamu yang ingin menawarkan produk itu?" tanyanya pelan. Indra segera berdiri. "Iya, Pak. Maaf saya datang tanpa janji. Tapi saya yakin perusahaan Bapak mungkin tertarik." Pria itu mengamati brosur di tangan Indra. Tidak ada kesombongan dalam tatapannya, hanya rasa ingin tahu. "Mari ikut saya ke ruang tamu." Langkah Indra terasa berat tapi pasti. Ia duduk di kursi empuk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria itu mulai bertanya tentang produk tersebut. Indra menjawab sejujur-jujurnya, tanpa bahasa tinggi, tanpa istilah rumit. Ia hanya berbicara dari hati. Tentang kualitas produk, tentang potensi, tentang manfaatnya. Pria itu mendengarkan dengan serius. Tidak ada tawa, tidak ada cibiran. Bahkan beberapa kali ia mengangguk kecil. "Aku suka caramu bicara," kata pria itu akhirnya. "Jujur dan sederhana. Produk ini memang cocok dengan proyek baru kami. Tapi aku ingin bicara langsung dengan bagian penjualan perusahaanmu." Indra terdiam sesaat. Lalu ia menjawab pelan, "Saya bukan staf penjualan. Saya OB di perusahaan itu. Tapi saya akan sampaikan ini pada bos saya." Pria itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, beritahu bosmu. Jika mereka serius, kami siap membicarakan kontrak." Indra menunduk dalam-dalam, hampir tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah pintu pertama yang akhirnya terbuka. Saat ia melangkah keluar dari gerbang, matanya sedikit basah oleh semangat yang menyala. Semua penghinaan yang ia telan beberapa hari terakhir tiba-tiba terasa ringan. Untuk pertama kalinya, dunia tidak menertawakannya. Dunia mendengarkannya. Bus malam melaju pelan membawa Indra pulang ke kota. Lampu-lampu jalan menyala redup di luar jendela, namun di dalam dadanya, semangat menyala terang. Ia menggenggam kartu nama pria yang ia temui siang tadi. Tulisan pada kartu itu membuat jantungnya berdegup kencang. Itu bukan perusahaan kecil, melainkan salah satu perusahaan besar yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang kantor. Setibanya di halte dekat kantor, Indra turun dengan langkah mantap. Hujan gerimis turun membasahi tanah. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin segera menyampaikan kabar ini pada kantor. Tapi ia tahu, waktunya harus tepat. Ia bukan siapa-siapa di perusahaan itu. Ia harus hati-hati melangkah agar tak dianggap angin lalu. Keesokan paginya, Indra kembali bekerja seperti biasa. Pel di tangan, seragam abu-abu, dan wajah sederhana. Namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapannya tenang, tapi tajam. Ia sudah membawa harapan besar. Di tengah kesibukan pagi, ia memberanikan diri mendekati meja sekretaris di depan ruang bos. "Boleh saya sampaikan pesan penting untuk Pak Satria?" tanyanya pelan. Sekretaris itu mengangkat alis, heran. "Pesan apa? Kamu OB kan?" Indra mengangguk. "Iya, tapi ini penting untuk perusahaan." Wanita itu awalnya ingin mengabaikan, namun melihat kesungguhan di wajah Indra, ia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Tunggu di sini."
Beberapa menit kemudian, pintu ruang bos terbuka. Satria keluar dengan jas hitam rapi dan ekspresi dingin. Ia melirik Indra dengan tatapan meremehkan. Apalagi sekarang? Ember bocor? Indra menatap lurus tanpa gentar. Bukan, Pak. Saya sudah bertemu perwakilan dari perusahaan besar kemarin. Mereka tertarik dengan produk yang Bapak bilang mustahil dijual. Ruangan seketika hening. Beberapa karyawan yang mendengar langsung berhenti mengetik. Sekretaris pun memandang Indra dengan mata membesar. Satria sempat terpaku sesaat, lalu tertawa keras. Kamu pikir aku akan percaya omongan OB? Ujarnya sambil melangkah mendekat. Perusahaan besar? Tertarik? Kamu bahkan bukan staf marketing. Kamu cuma OB. Indra mengeluarkan kartu nama dari saku bajunya dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Ini buktinya, Pak. Mereka minta bertemu pihak perusahaan untuk pembicaraan kontrak. Satria mengambil kartu itu dengan tawa mengejek. Namun saat matanya membaca nama perusahaan yang tertera, tawanya perlahan berhenti. Ia mengenali nama itu. Perusahaan besar, stabil, dan punya reputasi kuat di industri. Sorot matanya berubah tajam. Dari mana kamu dapat ini? Tanyanya dengan nada serius. Indra menjawab pelan, saya kesana sendiri. Saya jelaskan tentang produk itu. Mereka tertarik. Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang tertawa lagi. Para karyawan mulai saling berbisik. Satria menatap Indra lama, seperti tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ia lalu berbalik ke sekretarisnya. Hubungi perusahaan ini. Jadwalkan pertemuan. Sekretaris buru-buru menelpon. Satria menatap Indra lagi. Kali ini tidak dengan tatapan meremehkan, tapi penuh tanda tanya. Kalau ini benar, katanya pelan tapi tajam, kau baru saja mengguncang perusahaanku. Indra menunduk sopan. Saya hanya ingin membuktikan satu hal, Pak. Kalau saya juga bisa. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menertawakan Indra di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. OB yang dulu jadi bahan ejekan kini, membuka pintu negosiasi yang tak pernah berhasil dilakukan staf marketing manapun. Pertemuan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Tak ada yang menyangka, terutama Satria, bahwa obrolan dengan perwakilan perusahaan besar itu berjalan begitu lancar. Indra, yang awalnya hanya duduk sebagai penonton, kini justru menjadi pusat perhatian. Beberapa kali perwakilan tamu meminta pendapatnya. Mereka tertarik dengan cara Indra memandang produk. Bukan dari sisi teori, tapi dari hati dan pengalaman. Cara kamu menjelaskan kemarin, jujur dan masuk akal, ucap salah satu tamu sambil tersenyum. Kami butuh rekan kerja yang bicara dari hati, bukan hanya angka di kertas. Tim marketing hanya bisa menahan napas. Mereka tidak pernah melihat suasana negosiasi seperti ini. Biasanya penuh tekanan dan perdebatan. Tapi kali ini, semua mengalir tenang, dan semua berputar di sekitar Indra. Setelah hampir 2 jam, perwakilan tamu mengeluarkan satu map hitam tebal dari tasnya. Kami tidak ingin berlama-lama, katanya tegas. Kami sudah melihat cukup. Kami ingin mulai kerja sama ini. Satria terbelalak. Maksud Anda? Pria itu meletakkan map tersebut di atas meja rapat, lalu mendorongnya ke arah Satria. Ini draft kontrak awal. Nilainya sekitar 2 miliar rupiah untuk pengadaan produk tahap pertama. Jika berjalan baik, kami akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Ruangan mendadak senyap. Tak ada suara satupun terdengar selain detak jam di dinding. 2 miliar. Jumlah sebesar itu bahkan belum pernah berhasil didapat tim marketing selama ini. Satria membuka map tersebut dengan tangan sedikit gemetar. Matanya menelusuri setiap baris angka. Semua terlihat resmi. Tidak ada kesalahan. Ini nyata. 2 miliar, gumamnya pelan. Pria dari perusahaan tamu itu menambahkan, tapi ada satu syarat kecil. Kami ingin Indra ikut dalam tim pelaksana. Kami percaya padanya. Dia menjadi alasan kami menandatangani kerjasama ini. Semua kepala langsung menoleh ke arah Indra. Beberapa orang marketing terlihat pucat, yang lain menunduk dalam diam. Satria sendiri hanya mampu menatap Indra lama, dengan perasaan yang campur aduk. Orang yang selama ini ia anggap tidak penting,
ternyata justru membawa peluang terbesar dalam sejarah perusahaan itu. Indra sendiri masih terkejut. Ia bahkan tidak menyangka ucapannya yang sederhana kemarin bisa membawa hasil sebesar ini. Tapi meski gugup, ia tetap menunduk dan menjawab lirih. "Saya siap menjalankan tanggung jawab ini, Pak." Pria tamu itu mengangguk puas. "Itu yang ingin kami dengar." Suara tawa ringan dan tepuk tangan kecil terdengar dari perwakilan tamu. Tapi dari pihak kantor sendiri, suasananya justru hening. Semua seperti masih belum percaya apa yang barusan terjadi. Satria perlahan berdiri, menarik napas panjang. "Baik," katanya akhirnya. "Kami menerima kerjasama ini." Ruangan rapat yang tadi dingin kini dipenuhi ketegangan campur rasa kagum. Semua mata tertuju pada Indra, bukan sebagai OB lagi, tapi sebagai sosok yang mengubah arah masa depan perusahaan. Suasana kantor berubah drastis setelah kontrak miliaran itu ditandatangani. Kabar besar menyebar begitu cepat. Dari ruang rapat, lobi, hingga pantry, semua orang membicarakan nama Indra. OB itu yang bawa kontrak 2 miliar, bisik seorang staf administrasi dengan mata melotot. "Gila, padahal kita aja yang kerja di marketing bertahun-tahun gak pernah dapat segitu," sahut yang lain dengan nada tak percaya. Beberapa orang yang dulu sering menertawakannya kini hanya bisa menunduk. Ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang berusaha bersikap ramah seakan-akan tidak pernah meremehkannya. Indra berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah hati-hati. Ia tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi pusat perhatian seperti ini. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tetap orang yang sama. Di ruangan besar lantai atas, Satria duduk dengan wajah serius. Di depannya ada beberapa pimpinan divisi lain. Hari itu ia sengaja memanggil Indra untuk sebuah keputusan besar. "Indra, duduk," kata Satria datar saat Indra melangkah masuk. Indra duduk dengan sopan, tangannya sedikit berkeringat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi firasatnya mengatakan ini bukan pertemuan biasa. Satria menatapnya cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. "Selama ini, aku akui, aku meremehkanmu. Aku pikir kamu cuma OB biasa. Tapi aku salah besar." Ruangan itu hening. Para pimpinan divisi lain hanya diam memperhatikan. Satria melanjutkan, "Perusahaan kita dapat kontrak terbesar dalam sejarah bukan karena presentasi canggih, bukan karena strategi rumit, tapi karena kejujuran dan ketulusanmu saat bicara. Karena itu, mulai hari ini," ia berhenti sejenak, menatap mata Indra. "Kamu resmi kuangkat menjadi staf pengembangan bisnis." Mata Indra membesar. Ia tidak percaya telinganya sendiri. Seumur hidupnya, ini pertama kali ia naik jabatan, dan bukan sembarang jabatan. "Selain itu," lanjut Satria dengan nada tegas, "kamu akan ikut dalam tim pelaksana kontrak ini. Semua orang di sini akan bekerja bersamamu. Bukan di atasmu, bukan di bawahmu. Kita satu tim." Tepuk tangan terdengar pelan dari salah satu pimpinan, lalu diikuti yang lain. Namun bukan semua orang yang merasa senang. Beberapa wajah terlihat cemberut, terutama dari divisi marketing yang selama ini merasa paling berjasa. Indra menunduk dalam, menahan perasaan haru. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin kerja dengan jujur. Saya tidak menyangka sampai sejauh ini." Satria mengangguk. "Dan satu lagi," ucapnya pelan tapi jelas. "Mulai hari ini, tak akan ada lagi yang berani meremehkanmu di perusahaan ini. Kalau ada yang masih menganggap kamu cuma OB, biar mereka lihat siapa yang sebenarnya membawa perubahan." Suasana ruangan menghangat. Rasa malu menyelimuti beberapa orang yang dulu menertawakan Indra. Namun Indra tidak menyimpan dendam. Ia hanya ingin bekerja lebih keras lagi, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa ketulusan juga bisa menang melawan kesombongan. Saat ia keluar dari ruangan itu, semua mata memandangnya. Kali ini bukan dengan ejekan, tapi dengan rasa hormat. Hari-hari setelah pengangkatan jabatan Indra menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan siapapun di kantor itu. Segala sesuatu perlahan berubah. Orang-orang yang dulu mengabaikannya kini justru menghampiri dengan wajah ramah. Ada yang menyapa, ada yang mencoba mengajak berbincang ringan, bahkan ada pula yang menawarkan bantuan. Indra tidak pernah membayangkan suasana seperti ini. Ia terbiasa berjalan sambil menunduk, mendengar bisikan-bisikan di belakang punggungnya.
Tapi kini, lorong kantor seperti memiliki udara baru. Semua mata yang dulu meremehkan, kini menatapnya dengan segan. "Selamat ya, Indra," ucap salah satu staf resepsionis yang dulu sering menertawakan. Suaranya terdengar kaku tapi tulus. Indra hanya tersenyum kecil. "Terima kasih." Beberapa karyawan marketing tampak masih canggung. Mereka tidak menyangka orang yang dulu mereka remehkan kini duduk satu ruangan dengan mereka dalam rapat penting. Namun Indra tidak membalas dengan kesombongan. Ia datang lebih pagi dari siapapun, bekerja lebih keras dari siapapun, dan selalu bersikap sopan kepada semua orang. Satria pun mulai berubah. Sikap angkuhnya perlahan mereda. Ia mulai sering memperhatikan kerja tim, bukan hanya memberi perintah. Dalam beberapa rapat, ia bahkan meminta Indra untuk menyampaikan ide di depan semua orang. Dan setiap kali Indra berbicara, ruangan menjadi sunyi. Ia tidak menggunakan istilah rumit atau strategi tinggi. Ia berbicara dengan bahasa sederhana yang menusuk hati siapapun yang mendengar. "Kalau kita ingin dipercaya," ucap Indra dalam salah satu rapat, "maka kita harus bekerja dengan hati, bukan sekadar angka." Kalimat itu menjadi bahan pembicaraan berhari-hari. Di sisi lain, beberapa karyawan mulai merasa malu pada diri sendiri. Mereka teringat bagaimana dulu menertawakan langkah pertama Indra saat mencoba menjual produk yang mereka sendiri anggap mustahil. Kini, mereka melihat kenyataan bahwa keberhasilan perusahaan bukan datang dari posisi tinggi,